Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Truk Puji Lestari dari kelas E Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, Fakultas Ilmu Pendidikan. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai aspek emosi pada anak usia dini dengan mata kuliah Psikologi Umum. Pertama, saya di sini ingin menjelaskan mengenai pengertian emosi. Emosi adalah sebuah perasaan yang ditunjukkan kepada seseorang atau sesuatu. Emosi juga dapat diartikan sebagai reaksi terhadap seseorang atau reaksi terhadap suatu kejadian. Emosi dapat ditunjukkan ketika kita merasa senang mengenai sesuatu, marah kepada seseorang, ataupun takut terhadap sesuatu. Selanjutnya itu emosi digolongkan menjadi 4 golongan, yaitu yang pertama ada namanya emosi senang. Emosi senang adalah gambaran rasa senang yang dialami seseorang. Contoh emosi senang ini seperti bahagia, riang, gembira, dan cinta. Yang kedua ada namanya emosi sedih. Emosi sedih adalah gambaran rasa tidak senang yang dialami seseorang. Contoh emosi sedih ini seperti duka, kecewa, hampa, dan malu. Yang ketiga itu ada namanya emosi marah. Emosi marah adalah gambaran perasaan terhadap suatu objek seperti peristiwa, perilaku orang, dan hubungan sosial. Contoh emosi marah ini sendiri adalah seperti kesal, geram, benci, dan lain sebagainya. Yang terakhir itu ada namanya emosi takut. Emosi takut itu sendiri artinya gambaran rasa senang yang dialami oleh seseorang baik terhadap objek dari luar diri maupun dalam diri orang tersebut. Contoh emosi takut ini seperti khawatir, gelisah, dan cemas. Menurut Harlock Rosmala 2005.223, ciri khas penampilan emosi pada anak adalah yang pertama, emosi anak bersifat sementara dan lekas berubah. Bisa dikatakan emosi anak itu masih labil. Misalnya, anak marah mudah beralih ke senyum, anak tertawa mudah beralih ke menangis, atau dari cemburu ke rasa sayang. Yang kedua, reaksi yang kuat terhadap situasi yang menimbulkan rasa senang atau tidak senang sangat kuat. Yang ketiga, emosi itu sering timbul dan nampak pada tingkah laku sang anak, misalnya menangis, gelisah, gugup, dan lain sebagainya. Yang keempat, reaksi emosional bersifat individual. Yang kelima, emosi berubah kekuatannya pada usia tertentu. Yang sangat kuat berkurang kekuatannya. Sebagai calon guru, terdapat 2 upaya yang dapat saya berikan untuk mengembangkan aspek emosi ini. 2 upaya itu, yang pertama adalah pembelajaran melalui imitasi atau meniru. Seperti yang kita ketahui bahwa anak-anak sering sekali meniru cara-cara orang-orang yang dilihatnya. Anak-anak akan meniru emosi dari orang yang dilihat di lingkungan sekitarnya. Saat guru menunjukkan kebahagiaannya melalui wajah tersenyum, anak juga akan memantulkan kebahagiaan yang sama. Yang kedua, upaya yang dapat saya berikan untuk mengembangkan aspek emosi pada anak ini, pembelajaran melalui pengkondisian. Anak kecil masih kurang kemampuannya dalam menalar dan kurang mampu menilai pengalaman secara kritis. Emosi anak usia dini juga terbentuk dengan kebiasaan-kebiasaan yang ada di lingkungan anak. Pembelajaran melalui pengkondisian misalnya mengelompokkan anak dengan teman-teman lainnya. Anak akan saling belajar untuk saling membantu dan dengan teman-teman kelompoknya. Dan secara tidak langsung, anak akan memperoleh pemahaman melalui pengkondisian tersebut. Baiklah, sekian penjelasan dari saya mengenai aspek emosi
pada anak usia dini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.